Ya, tidak ada penolakan pendirian gereja. Mungkin Pak Menteri perlu proses berita yang lebih valid ke bawah, mungkin juga masukan dari stafnya perlu diklarifikasi ke bawah. Tidak ada penolakan, apalagi dari Pak Wali Kota tidak ada penolakan dari gereja, karena memang tidak ada dokumen yang masuk. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan video yang beredar mengenai penolakan gereja HKBP yang terjadi di Cilegon. Namun saudaraku dalam Tuhan, satu keanehan terjadi di mana orang yang jelas-jelas sudah menolak berdirinya gereja di Cilegon malah ngeles dengan berkata bahwa mereka tidak menolak pendirian gereja di Cilegon. Nah, berikut videonya. Soal perizinan, perizinan di gereja. Ya, tidak ada penolakan pendirian gereja. Mungkin Pak Menteri perlu proses berita yang lebih valid ke bawah. Mungkin juga masukan dari stafnya perlu diklarifikasi ke bawah. Tidak ada penolakan, apalagi dari Pak Wali Kota tidak ada penolakan dari gereja, karena memang tidak ada dokumen yang masuk, itu belum ada rekomendasi dari camat, belum ada rekomendasi dari lurah, dan belum ada juga dukungan dari masyarakat yang memenuhi cukup untuk dukungan dari masyarakat. Jadi kalau dua staf yang menemui Pak Wakil sama Wali Kota itu kan 2 kali. Siapa? Katanya kan kalian udah ada bawahannya itu udah. Belum, karena kan dukungan dari masyarakatnya belum terpenuhi. Mungkin masyarakat juga waktu itu kan contohnya di Sumur Muluh ya, karena masyarakat juga belum memberikan dukungan karena di situ mungkin warga Cilegon yang Nasrani tidak ada, bahkan mungkin hanya 1-2, jadi belum tepat untuk didirikan gereja. Jadi pada prinsipnya tidak ada penolakan. Itu tidak ada penolakan ya Pak ya? Tidak ada Pak, karena dokumennya juga belum ada yang masuk. Kalau dokumennya masuk dari RT RW warga lurah camat ke Wali Kota nggak ditandatangan baru namanya ditolak. Kira-kira agenda kapan Pak? Pak Menteri akan ketemu dengan Pak Wali Pak? Tanya ke Pak Menteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota memberikan tanda tangan penolakan pendirian gereja. Dari FKB mohon untuk menandatangani baik Ketua Hari Rakyat Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya untuk sejarah mencatat Bapak Wali Kota Cilegon banyak pendirian gereja di Cilegon. Saudara kaum Tuhan, itu videonya, dan di sini kita jelas mendengarkan bahwa kata beliau di video tadi, mereka tidak menolak gereja dengan alasan bahwa mereka belum menerima surat dari pihak gereja mengenai rencana pendirian gereja tersebut. Dan itu yang menjadi alasan mereka sehingga mereka berkata bahwa mereka tidak menolak pendirian gereja. Namun saudaraku dalam Tuhan, ya jelas-jelas bahwa surat itu sudah disampaikan, ya, tetapi mereka melakukan penolakan. Mari kita simak video berikut ini. Pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh Wali Kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini, karena
di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Baik, saudara dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan 3 cuplikan video tadi. Ya, bagaimana pihak gereja menjelaskan atau mengklarifikasi bahwa mereka sudah menyampaikan surat permohonan izin mulai dari bawah sampai ke jenjang yang tinggi. Dan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Beliau mengatakan bahwa gereja memang sudah menyampaikan surat permohonan izin mulai dari pemerintah bawah sampai pemerintah atas. Tetapi surat itu nyangkut di kepemerintahan atas. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, itulah tadi kronologinya bagaimana mereka ngeles mengatakan bahwa mereka tidak menolak gereja. Tapi saudara dalam Tuhan, yang perlu kita syukuri adalah Tuhan bekerja. Di video saya sebelumnya saya selalu katakan bahwa ya Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti berkarya, ya, dan nyata karya Tuhan melalui Bapak Menteri Agama yang kita cintai. Ya, Tuhan bekerja. Ya, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama di video tadi, bahwa beliau ya mengizinkan pendirian gereja ya di Cilegon. Ya, jadi saudara Tuhan, ini sangat luar biasa dan juga merupakan kabar sukacita bagi kita. Ya, kita doakan terus supaya Bapak Menteri Agama saat ini diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dan juga diberikan umur panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga berkat yang Maha Kuasa senantiasa melimpah buat beliau. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kabar sukacita bagi kita di mana hari-hari ini Tuhan menyatakan kuasanya. Detik-detik gereja Tuhan ditolak oleh sekelompok masyarakat, Tuhan tidak tinggal diam. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya mari kita terus berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi dan gereja yang dirindukan jemaat-jemaat Tuhan di Cilegon secepatnya berdiri di waktunya Tuhan. Dan kita berdoa terus buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Cilegon, kiranya mereka semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam persoalan saat ini, kita berdoakan supaya mereka tidak takut, mereka tidak gentar, tetapi mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mereka semakin percaya bahwa kuasa Tuhan akan dan pasti nyata bagi mereka. Kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan HKBP yang gerejanya ditolak. Kita doakan supaya iman mereka kuat dan supaya mereka semakin dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus di daerah Cilegon. Dan kita percaya bahwa lewat doa-doa kita Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata, dan di daerah Cilegon dan juga di seluruh Indonesia nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Ya, bagikan melalui grup WA, grup Facebook, atau grup-grup aplikasi yang ada di HP saudara, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus tidak tinggal diam dalam persoalan-persoalan yang dialami anak-anak Tuhan hari ini. Dia bekerja, dia berkarya. Hal yang terpenting yang kita lakukan adalah memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menyerahkan semua persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah di waktunya Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.